Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ahmad Didat. Itulah tema yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ahmad Didat adalah seorang ahli kekristenan atau kristologi yang lahir di India pada tahun 1918. Pada tahun 1927 ia hijrah ke Afrika Selatan, ke kota Durban bersama ayahnya. Sedangkan ibunya bersama adiknya perempuan tetap tinggal di India. Tidak lama setelah Ahmad Didat hijrah ke Durban, ia mendengar berita duka bahwa ibunya telah meninggal. Karena itu sejak kepergiannya ke Durban atau Durban, ia tidak pernah lagi berjumpa dengan ibunya. Kondisi ekonomi keluarga atau ayah daripada Ahmad Didat selama kerja dan tinggal di Durban tidaklah baik. Istilahnya, ia termasuk keluarga tidak mampu. Karena tidak mampu, maka Ahmad Didat tidak mampu atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya, dan ia berhenti hanya sampai jenjang SMP. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu ekonomi keluarga, Ahmad Didat bekerja di sebuah pabrik. Kebetulan dekat dengan pabrik itu terdapat sebuah sekolah misionari yang dikelola oleh orang-orang Kristen untuk mencetak kader-kader agar menjadi misionari. Para pelajar di sekolah misionari ini hampir setiap hari selalu mengolok-ngolok, bahkan menghina Ahmad Didat, menghina agama yang ia anut. Mereka sering mengatakan bahwa agama Islam adalah agama primitif, agama yang tertinggal, agama yang tidak maju, agama kolot, agama masa lalu. Sementara agama Kristen adalah agama yang modern, agama yang rasional, yang masuk akal, agama yang maju. Karena itu para calon misionaris ini selalu mengajak Ahmad Didat untuk pindah agama ke agama Kristen. Sebagai seorang muslim yang taat, Ahmad Didat merasa sedih, malu, dan juga marah. Ia sedih karena tidak bisa menjawab apa yang para misionaris ini sampaikan atau apa yang mereka kritik mereka terhadap Islam. Ia juga marah karena perilaku para misionaris ini terlalu terlewat batas. Mereka terlalu agresif. Pada akhirnya Ahmad Didat suatu hari ketika ia pindah kerja di sebuah toko buku milik seorang muslim di Durban, ia menemukan sebuah buku yang ditulis oleh ulama India bernama Maulana Rahmatullah Dahlawi. Buku ini judulnya Izharul Haq, menunjukkan kebenaran. Buku Izharul Haq ini ditulis sebagai jawaban atas buku yang ditulis oleh Karl Gottlieb Vander, seorang misionaris Jerman yang secara khusus datang ke India untuk melakukan gerakan kristenisasi di sana. Dan Vander ini dinilai sangat berhasil mengkristenkan banyak sekali orang Islam untuk masuk ke dalam agama Kristen. Rahmatullah Dahlawi merasa prihatin akan fenomena ini, maka ia menulis buku Izharul Haq yang sangat polemikal. Ahmad Didat sangat senang dengan buku ini karena buku ini membuka wacananya. Dan buku ini adalah buku istilahnya soko gurunya Ahmad Didat. Buku inilah yang pertama kali mengajari Ahmad Didat mengenai kristologi. Buku ini ia baca sampai habis, kemudian dan dari buku ini ia mulai menelaah kitab-kitab
Bible yang tentunya versinya cukup banyak. Semua versi-versi yang ada ia telaah, dan beberapa ayat dalam Bible, terutama yang terkait dengan ketuhanan, dengan Yesus, semuanya ia kuasai dan dia hafal. Dan dari kelemahan-kelemahan yang ia temukan dalam Bible inilah ia mulai menyerang balik kaum misionaris yang awalnya tadi selalu mengolok-olok Ahmad Didat. Dari situ ia mulai berani untuk mengajak berdebat kepada para misionaris itu, namun ajakannya tidak pernah terlaksana. Singkat cerita, ketika Ahmad Didat mulai tumbuh dewasa, ia mendirikan sebuah yayasan bernama Islamic Propagation Center Internasional di Durban atau Durban. Yayasan ini mencetak banyak buku dan menggalang banyak dana untuk melakukan dakwah Islam, tidak hanya di Durban tapi juga di Afrika Selatan secara umum, dan nantinya meluas sampai ke seluruh dunia. Ahmad Didat sendiri menulis banyak buku yang dicetak oleh yayasan ini. Beberapa bukunya antara lain What Was the Sign of Jonah, kemudian Who Moved the Stone, kemudian Resurrection or Resuscitation, kemudian Christ in Islam, kemudian Crucifixion or Crucifixion. Ini dua kata ini beda, tapi kalau diucapkan menjadi sama. Crucifixion yang pertama adalah penyalipan, sementara crucifixion yang kedua adalah penyalipan yang fiksi atau fiktif. Fiction di sini adalah fiksi atau fiktif. Kemudian bukunya yang paling terkenal adalah The Choice, Islam or Christianity. Buku-bukunya ini kemudian disebar kadangkala secara gratis ke hampir seluruh dunia, dan banyak di antara buku-buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Saya pribadi mengenal Ahmad Didat melalui karya-karyanya kira-kira pada tahun 1992-1993. Ketika itu saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo. Di seberang kampus tempat saya kuliah ada sebuah toko buku namanya Darussalam. Saya sering sekali datang ke toko buku ini dan sering melihat buku-buku karya Ahmad Didat berjejer banyak sekali di toko buku ini. Karena bukunya sangat banyak, maka ini menarik perhatian saya. Maka pelan tapi pasti saya mulai membaca karya-karya Ahmad Didat dalam versi bahasa Arab. Waktu itu sebagai anak muda, saya sangat senang dengan Ahmad Didat. Apalagi metode atau pendekatan yang dia gunakan itu sangat sesuai dengan darah muda saya waktu itu. Ahmad Didat menggunakan metode yang oleh Ghulam Wahid. Ghulam Wahid ini adalah penulis biografi Ahmad Didat. Biografinya berjudul Ahmad Didat, The Man and His Mission. Menurut Ghulam Ahmad dalam biografi ini, Ahmad Didat menggunakan metodologi atau pendekatan ultra agresif. Tidak hanya agresif, tapi ultra agresif. Sangat agresif, sangat menyerang. Siapa yang diserang? Agama Kristen. Dan latar belakang dia waktu kecil ketika diolok-olok oleh orang-orang Kristen menjadi penyebabnya, menjadi pemicu kenapa dia menjadi sangat agresif terhadap orang-orang Kristen, terhadap agama Kristen. Ahmad Didat memiliki keunikan karena dia menyerang agama Kristen dari dalam menggunakan kitab sucinya orang Kristen. Biasanya
kristolog Muslim itu mengungkap kelemahan agama Kristen dengan menggunakan Al-Quran. Kalau Ahmad Didat menggunakan Al-Quran dan juga menggunakan Bible, menemukan kelemahan-kelemahan Bible, dan kelemahan-kelemahan inilah yang ia gunakan sebagai alat untuk menyerang agama Kristen. Sekali lagi, waktu itu sebagai anak muda saya sangat senang sekali, lagi-lagi karena dia sangat agresif, dia sangat keras dalam menyerang balik agama Kristen. Apalagi waktu itu konteksnya adalah dia tinggal di sebuah negara di Afrika Selatan di mana orang Islam selama beratus-ratus tahun menurut pandangan dia senantiasa menjadi korban diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Dan orang kulit putih dalam benak Ahmad Didat adalah orang Kristen, atau dengan ungkapan lain, Kristen identik dengan orang kulit putih. Dan orang kulit putih yang menindas orang Islam di Afrika Selatan adalah orang-orang yang beragama Kristen dan seringkali menggunakan ajaran-ajaran Kristen sebagai justifikasi atas penindasan yang mereka lakukan. Nah, agresivitas Ahmad Didat itu juga ternyata menemukan padanannya di dunia Islam secara umum. Maksud saya begini, bahwa pada era-era itu, era-era 1980-an, 1990-an, di dunia Islam sedang gencar-gencarnya dilakukan apa yang disebut sebagai gerakan reformasi ala Ikhwan al-Muslimin. Nah, menurut Ghulam Wahid, penulis biografi Ahmad Didat tadi itu, sesungguhnya Ahmad Didat sangat dipengaruhi oleh Ikhwan al-Muslimin, terutama oleh dua tokoh Ikhwan, yaitu Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Kemudian satu lagi tokoh yang mempengaruhi Ahmad Didat adalah Al-Maududi dari India. Nah, tiga orang inilah yang merupakan pilar-pilar gerakan reformasi di dunia Islam. Dan kita harus tahu bahwa ciri khas daripada gerakan reformasi yang diusung oleh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, kemudian Al-Maududi adalah anggapan bahwa Islam sedang dalam ancaman. Islam sedang dalam ancaman. Inilah doktrin yang paling mendasar yang dianut oleh para reformis ini, dan sebagai reaksi balik kepada kekuatan-kekuatan global yang sedang mengancam eksistensi Islam, para reformis ini menggunakan pendekatan-pendekatan, antara lain pendekatan kekerasan. Nah, Ahmad Didat terinspirasi dengan itu, walaupun Ahmad Didat tidak secara eksplisit menunjukkan sikap atau kecenderungan untuk menggunakan pendekatan kekerasan dalam merespon globalisasi, modernitas, maupun gerakan kristenisasi di skala global. Namun sikap agresifnya itulah yang merupakan kepanjangan tangan lah dari orang-orang atau tokoh-tokoh Ikhwan seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Karena itu kalau kita membaca karya-karya Ahmad Didat, kita akan menemukan itu, sebuah sikap yang agresif terhadap agama Kristen. Nah, kombinasi dari sikap agresifnya ini dan juga kepandaian dia dalam menulis, kehebatan dia dalam berorasi, kehebatan dia dalam berdebat,
Semua ini menjadi penyebab mengapa Ahmad Didat menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Memang tidak hanya di dunia Islam dia terkenal, tapi di hampir seluruh dunia dia terkenal. Ada sesuatu yang menggelitik ya, sesuatu yang menarik lah, bahwa Presiden Nelson Mandela ketika masih hidup dan masih menjabat sebagai presiden, dia pernah berkelakar, dan saya menyaksikan kelakarnya Nelson Mandela ini di televisi. Nelson Mandela mengatakan bahwa di Afrika Selatan ada dua orang yang sangat terkenal saat ini, kata dia, yaitu Nelson Mandela, dia sendiri sambil dia tertawa, dan satu lagi adalah Ahmad Didat. Kemudian Nelson Mandela mengatakan, kemanapun saya pergi, orang selalu bertanya kepada saya, apakah saya kenal Ahmad Didat apa tidak. Dia banyak melakukan perdebatan di hampir seluruh dunia. Pada tahun 1981 umpamanya, salah satu perdebatan yang sangat legendaris yang masih dikenang sampai sekarang dilakukan di kota Durban, Afrika Selatan. Perdebatan itu antara Ahmad Didat dengan seorang pastor bernama Josh McDowell. Judulnya waktu itu adalah Was Christ Crucified. Itu di Durban, Afrika Selatan. Pada tahun 1986 ia mengadakan perdebatan juga, kali ini dengan seorang pastor dari Palestina yang tinggal di Amerika Serikat, namanya Anis Shurus. Perdebatan ini sangat legendaris dan masih dikenang sampai sekarang, dan diadakan di sebuah gedung pertemuan namanya Royal Albert Hall. Yang menarik adalah bahwa menjelang perdebatan diadakan, media massa di Inggris sudah sangat ramai membicarakan rencana perdebatan ini. Bahkan beberapa mass media mainstream menyebut perdebatan ini sebagai holy war, perang suci antara Islam dengan Kristen. Dan perdebatan ini dihadiri oleh banyak orang, sangat ramai dan menyedot perhatian tidak hanya media massa tapi juga masyarakat secara umum. Ia juga pernah mengadakan debat dengan Pastor Jimmy Swaggart, orang Amerika Serikat, dan debatnya diadakan di New York, juga menarik perhatian banyak orang. Lalu di Swedia, debat melawan Stanley di Stockholm di Swedia. Kemudian menjelang sakitnya pada tahun 1996, ia juga mengadakan debat di Australia. Perdebatan-perdebatan ini mengesankan, dan sampai sekarang banyak orang yang masih sangat terkesan dengan perdebatan-perdebatan yang ia lakukan menghadapi para pemuka agama Kristen. Banyak yang menggemari gaya Ahmad Didat dalam berdebat, dan bagaimana dia menjadi seorang yang sangat menawan, mengagumkan ketika berdebat. Hanya saja tidak sedikit pula yang menyayangkan cara dia, terutama gaya dia yang tadi saya sebut di awal sebagai gaya yang ultra agresif. Di Afrika Selatan tentunya ia adalah sosok yang sangat terkenal. Saya sendiri datang ke Afrika Selatan sebagai mahasiswa tahun 1995, dan waktu itu Ahmad Didat sedang jaya-jayanya, sedang hebat-hebatnya di seluruh dunia. Karena itu ketika saya datang ke Afrika Selatan, yang ada di benak saya adalah satu, mengejar degree ya, mengejar
mengikuti perkuliahan dengan baik, sebisa mungkin selesai perkuliahan dengan cepat, itu yang pertama, karena itu misi saya yang pertama. Misi saya yang kedua adalah ingin bertemu dan belajar Kristologi langsung dari Ahmad Didat. Saya kuliah di Cape Town, sementara Ahmad Didat tinggal di Durban. Itu jarak kedua kota ini kira-kira 2 jam kalau naik pesawat. Hanya saja sampai 8 tahun saya tinggal di Cape Town, saya tidak pernah bisa bertemu dengan Ahmad Didat. Lagi pula pada tahun 1996, kira-kira setahun setelah saya datang ke Afrika Selatan, Ahmad Didat sudah jatuh sakit dan tidak bisa aktif sebagai seorang kristolog. Namun rasa penasaran saya tidak pernah padam ketika saya di Afrika Selatan. Ingin sekali ketemu dengan Ahmad Didat, atau setidaknya mendengar ceramah Ahmad Didat secara langsung di Afrika Selatan. Yang saya temukan justru sesuatu yang cukup mengagetkan saya, terutama untuk konteks Cape Town. Kalau konteks Afrika Selatan secara umum saya tidak tahu, tapi kalau untuk Cape Town ini ada sesuatu yang mengagetkan saya. Ceritanya begini. Ahmad Didat ini pada tahun 1960, berarti jauh sebelum saya datang ke Cape Town. Tahun 1960 untuk pertama kalinya Ahmad Didat datang ke Cape Town untuk memberi ceramah, dan sambutan masyarakat sangat meriah. Pada tahun 1975 ia datang lagi ke Cape Town untuk menyampaikan ceramah, dan respon masyarakat masih sangat luar biasa. Tapi pada tahun 1978, tahun 1978 ia datang ke Cape Town untuk yang ketiga kalinya untuk memberikan ceramah, tapi kali ini ia melakukan sebuah blunder yang sangat fatal, yang membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan sosial di Afrika Selatan, terutama dalam konteks hubungan antara orang Islam dengan orang kulit putih di sana. Pada waktu itu Ahmad Didat menyebut begini, andai kata Tuhan menciptakan semua manusia itu seperti Forster, maka dunia ini akan sangat buruk. Nah, Forster itu adalah presiden Afrika Selatan pada masa itu, berkulit putih. Dan saya kira banyak di antara kita yang tahu bahwa sistem politik Afrika Selatan pada masa itu adalah apartheid. Apartheid itu adalah diskriminasi, pemisahan antara kulit putih dan non kulit putih. Kulit putih dianggap sebagai warga kelas 1, selain itu warga kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Dan itu berlaku untuk seluruh lini kehidupan. Di bidang ekonomi umpamanya, kalau Anda kulit putih, Anda bisa sekolah di sekolah terbaik dan kampus terbaik. Tapi kalau Anda kulit selain putih, maka Anda bisa sekolah di sekolah-sekolah yang tidak baik. Sama dengan fasilitas hidup. Kalau Anda orang kulit putih, Anda akan mendapatkan subsidi sehingga Anda bisa tinggal di perumahan mewah atau layak setidaknya. Tapi kalau Anda bukan kulit putih, maka Anda akan miskin karena kesempatan untuk bekerja dipersempit, tidak ada subsidi, dan kalau mau tinggal, Anda tidak boleh tinggal di kawasan yang layak. Kawasan yang layak, kawasan yang elit, itu hanya untuk kulit putih. Kalau kebetulan Anda orang kaya pun, Anda tidak bisa tinggal di kawasan elit. Anda boleh tinggal di kawasan pinggiran. Nah, Presiden Afrika Selatan waktu itu adalah Forster, dan Didat mengatakan andai kata Allah atau Tuhan menciptakan manusia ini seperti Forster, maka dunia kita ini akan sangat buruk. Nah, statement Ahmad Didat ini menjadi blunder yang sangat luar biasa, dan gara-gara statement ini
muncul permusuhan yang sangat tajam antara orang kulit putih dan orang Islam. Dan selama beratus-ratus tahun, sejak abad ke-17, sesungguhnya orang Islam itu sudah tertindas memang, seperti yang kita alami di Indonesia. Selama penjajahan Belanda, kita ditindas, kita diinjak-injak, mereka merampas kekayaan alam kita untuk dibawa ke Belanda. Hal yang sama terjadi di Afrika Selatan karena mereka juga dijajah oleh Belanda, dan banyak orang Indonesia yang dibuang ke Cape Town, ke Afrika Selatan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan tanpa dibayar, kerja paksa, dan mereka ditindas. Banyak pula yang dipaksa untuk meninggalkan agama Islam. Bahkan ada kasus, ada orang Jawa bernama Santri, namanya Santri, dan ini tercatat dalam buku sejarah. Saya punya bukunya. Ada seorang orang Jawa namanya Santri yang dibuang oleh Belanda ke Afrika Selatan. Nah, sudah didoktrin sama orang Belanda, Anda tidak boleh beragama Islam, apalagi Anda berdakwah tentang agama Islam. Santri ini melawan. Dia tidak hanya mempertahankan agama Islamnya, tapi dia juga berdakwah, mengajak teman-temannya agar menolak kebijakan Belanda dan mendakwahkan agama Islam. Gara-gara tindakan Santri ini, maka penjajah Belanda di Afrika Selatan memotong lidah si Santri ini. Setelah dipotong lidahnya, si Santri dibakar hidup-hidup. Ini ada sejarahnya. Jadi memang orang kulit putih, secara khusus penjajah Belanda di Afrika Selatan ini, menindas orang-orang Islam selama beratus-ratus tahun di Afrika Selatan. Nah, selama beratus-ratus tahun itu pula orang Islam mencoba untuk berdamai dengan penjajah, dengan orang kulit putih, berdamai. Dan pada tahun 1960-an, kemudian 70-an, 80-an, perdamaian itu sudah relatif terjadi, sudah relatif tercapai. Orang Islam sudah bisa berekonsiliasi, berintegrasi dengan orang kulit putih yang waktu itu menjadi penguasa. Nah, ketika Ahmad Didat datang dan mengatakan yang tadi dia katakan, maka itu seolah-olah merusak tatanan masyarakat yang selama berpuluh-puluh tahun diusahakan oleh orang Muslim di sana, berupa integrasi atau keharmonisan sosial. Ahmad Didat merusak itu. Karena itu orang Cape Town sangatlah kecewa dengan sikap Ahmad Didat. Karena sejak Ahmad Didat datang, keharmonisan sosial terganggu, struktur masyarakat terganggu, muncullah permusuhan, pertentangan yang tajam antara orang Islam dengan orang-orang kulit putih. Maka Ghulam Wahid yang tadi menulis biografi Ahmad Didat mengakui bahwa Ahmad Didat ini memiliki potensi untuk merusak keharmonisan sosial. Dalam kalimatnya ia mengatakan bahwa dalam kalimat Ghulam Wahid mengatakan bahwa Ahmad Didat dengan pendekatannya yang ultra agresif itu berpotensi melahirkan disharmoni di dalam sebuah masyarakat, dan itu benar-benar terjadi terutama di Cape Town. Karena itu sejak tahun 1980-an Ahmad Didat ini seolah-olah tidak lagi memiliki tempat di masyarakat Muslim, terutama di Cape Town. Dan sesungguhnya ketika saya selama berada di sana, saya selalu bertanya-tanya kenapa masyarakat Muslim Cape Town tidak pernah bersedia mengundang Ahmad Didat. Dan itu terucap berkali-kali kepada sahabat-sahabat saya orang sana. Saya sering bertanya dan usul, ayo kita undang Ahmad Didat ke Cape Town. Memang dia sedang sakit waktu itu, tapi
Jawaban yang saya terima dari teman-teman saya di Cape Town adalah bahwa masyarakat Cape Town tidak lagi menaruh hormat kepada Ahmad Didat karena peristiwa pada tahun 1978 di mana dia menghina orang kulit putih, dan hinaan itu menimbulkan reaksi yang sangat keras dari orang kulit putih terhadap orang Islam, dan pada akhirnya menimbulkan konflik, menimbulkan gesekan antara orang Islam dengan orang kulit putih. Inilah yang menurut saya sangat disayangkan dari apa yang pernah dilakukan dari Ahmad Didat. Dia sangat terkenal dan di Indonesia sangat dikagumi, buku-bukunya masih dibaca, bahkan salah satu pewaris Ahmad Didat bernama Zakir Naik sangat populer saya kira di seluruh dunia. Di Indonesia sering diundang, dan kalau ceramah di Indonesia yang datang puluhan ribu untuk mendengarkan ceramah Zakir Naik. Zakir Naik ini adalah anak intelektual Ahmad Didat. Anak intelektual Ahmad Didat. Bahkan Zakir Naik seringkali menggunakan kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh Ahmad Didat secara letterlock, huruf per huruf yang pernah disampaikan atau digunakan oleh Ahmad Didat, itulah yang digunakan oleh Zakir Naik. Contoh, Zakir Naik sering menggunakan kalimat ini: there is no a single unequivocal statement in the Bible where Jesus said, I am God or worship me. Itu kalimat Zakir Naik yang selalu diulang-ulang dalam setiap kali ceramahnya, dan itu adalah kalimat Ahmad Didat. Persis kalimatnya seperti itu. Itulah betapa pengaruh Ahmad Didat ini kepada Zakir Naik. Dan masih banyak lagi orang-orang yang mendalami kristologi itu berangkat dari Ahmad Didat. Maka memang benar Ahmad Didat ini orang yang sangat berpengaruh, dan betapa banyak orang yang masuk Islam dari agama Kristen setelah mempelajari karya-karya Ahmad Didat maupun setelah mendengar ceramah-ceramahnya. Namun di sisi lain ternyata dia juga menjadi sosok yang katakan menjadi momok di Afrika Selatan, terutama di Cape Town, karena pernah menjadi sumber terjadinya gesekan, ketidakharmonisan antara orang Islam dan penduduk kulit putih yang beragama Kristen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.